Pak Jack. Nah, ini untuk menanyakan tentang pembebasan Pak Gidot yang menjadi kontroversi masyarakat Bengkayang pada umumnya. Kita bilang seperti itu. Mengapa Pak Gidot bisa bebas dari tahanan atau dari penjara lah, katakan itu bangsa masyarakat. Tolong Pak Jack yang selaku PH Pak Gidot disampaikan apakah ini ada embel-embel lain daripada oknum tersebut. Tolong disampaikan Pak Jack. Ya, kebebasan Pak Gidot itu kan normal. Ya. Artinya dia punya hak untuk mendapatkan hak-hak sebagai narapidana, remisi dan hak dan lainnya. Jadi kalau misalnya dia akan menjalani 2/3, dia wajar kalau dia keluar. Artinya tidak harus full setiap orang yang di penjara itu, karena kan penilaiannya kan waktu dia di dalam penjara itu kan penilaiannya dilakukan oleh pihak rutan. Kalau dia misalnya berkelakuan baik, apalagi sekarang dia udah mengikuti sekolah teologi dan bahkan dapat detail sarjana teologi, artinya beliau selama di penjara itu berkelakuan baik. Ya wajar saja kalau beliau itu belum waktunya keluar, sudah keluar. Karena memang ada hak-hak yang sudah diberikan oleh negara kepada dia. Undang-undang yang memberikan hak-hak itu. Bukan karena sesuatu hal, misalnya karena suap, sebagainya bukan. Tapi memang hak dia untuk keluar. Sudah layak dan sepantasnya beliau sudah keluar, itulah. Karena itu kan penilaiannya bukan dari Pak Gidot, tapi penilaiannya dari pihak rutan. Banyak yang bertanya nih Bang terkait masalah status tahanan Pak Gidot itu sendiri, karena banyak masyarakat bertanya nih, khusus Bengkayang nih, dia nih statusnya tahanan apa gitu, silakan. Dia sebenarnya udah bebas tanpa syarat ya, syarat. Bebas dia, hanya memang karena dia dibebaskan belum waktunya, ya waktu wajar, itu memang harus pas pembinaan lah. Wajib lapor. Harus keluar sesuai dengan masa dia menjalani hukuman. Jadi 2/3 dari masa menjalani hukuman, ya keluar. Contoh kejadian yang udah diputus setahun, dia menjadi 9 bulan. Putus 2 tahun, dia jadi 1,5 tahun. Nah, Pak Gidot kan 5 tahun, menjalani 3 tahun setengah. Ya wajar, normal. Ini normalnya. Jadi kita jangan berprasangka buruk pada seseorang. Kan betul kan kamu berprasangka buruk. Sekarang Pak Gidot ini sebenarnya kalau kita lihat perkaranya seperti yang berada di masyarakat, katanya suap, bukan suap. Kalau suap itu ada sesuatu prestasi yang dikerjakan, yang diinginkan. Contoh pekerjaan, ada pekerjaan yang ditawarkan. Nah pada saat OTT itu, Pak Gidot itu belum dianggarkan pekerjaan itu, belum dianggarkan proses pekerjaan. Nah artinya Pak Gidot pada waktu itu minta uang sama rekan-rekanan, sama Pak Pemborong, bukan karena salah kena proyek, bukan, karena dia meminjam uang untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Kabupaten Bengkayang. Kan sah saja kalau orang mau minjam duit, kecuali seseorang itu diberi proyek dan orang itu beri uang, itu salah, itu suap. Atau orang itu berikan uang setelah melaksanakan pekerjaan, itu namanya hadiah, salah juga memang. Tapi dalam hal ini Pak Gidot itu tidak punya maksud untuk memberikan proyek kepada seseorang, tidak ada. Hanya dia bilang, pinjam uangmu, saya mau menggunakan uang itu untuk keperluan menyelesaikan persoalan hukum. Artinya tidak ada kaitannya proyek, tidak ada. Kalau ada tunjukkan mana proyeknya, misalnya Pak Lut, Rodi, Ateng, berikan uang. Kalau memang mereka itu suap kena suap pekerjaan, di mana pekerjaannya tidak ada, belum dianggarkan. Jadi dalam putusan pengadilan pun disebutkan Sulaiman Gidot tidak bersalah, tapi lain sisi dia diputus bersalah. Makanya kita melakukan peninjauan kembali. Meninjau kembali itu karena putusan dari Pengadilan Negeri Pontianak itu bertentangan satu sama lain. Nah sekarang peninjauan kembali itu belum turun, masih di Mahkamah Agung. Nah kalau misalnya turun nanti beliau bebas, beliau berhak untuk mengajukan rehabilitasi, pemulihan nama baik. Jadi sebenarnya itulah alasan kita, maka kita mengajukan peninjauan kembali untuk mengkaji putusan Pengadilan Negeri yang mengatakan satu sisi mengatakan tidak bersalah, sisi lain dia dihukum penjara. Kalau suap itu tidak ada sama sekali, tunjukkan di mana suapnya. Karena suap itu ada dua item paling besar. Pertama, dia menjanjikan sesuatu proyek, misalnya, ini proyekmu kau kerjakan, nilai sekian, tapi sekian, itu tidak ada. Terus dia sudah melaksanakan pekerjaan hadiah yang mana? Pekerjaan mana yang dikerjakan sehingga berikan hadiah? Jadi intinya
Pak Gidot itu ditangkap karena memang ada aduan dari berbagai LSM, masyarakat bahwa Pak Gidot itu bersalah ini. Nah, pasal penangkapan oleh KPK, bukti itulah jadikan sebagai bukti suap, padahal bukan. Maka kita mengajukan PK, peninjauan kembali, untuk mengkaji putusan hakim di Pengadilan Negeri Tipikor waktu itu. Lalu begini juga Pak Jack, ini kan masyarakat berpandangan bahwa Pak Gidot itu di penjara atas dasar kasus, ada beberapa kasus. Yang pertama itu adalah kasus PB Center, yang kedua Banq, yang ketiga itu adalah bansos ya. Tolong dijelaskan apakah ini benar atau apakah dia ini ditetapkan sebagai tersangka dan ketika itu di penjara sampai saat ini keluar. Tolong dijelaskan 3 kasus ini, apakah itu ada kasus lain lagi? Tolong dijelaskan. Jadi perkara Pak Gidot di penjara itu karena OTT KPK, kemudian Banq sus. Dan dia sudah menjalani kedua perkara tersebut, artinya clear. Masalah PB Center saat sekarang ini Pak Gidot itu clear, artinya Pak Gidot tidak terlibat kepada kasus PB Center, tidak sama sekali. Karena apa? Karena dari peninjauan, dari analis, dari temuan BPK, bahwa temuan itu kan pada hasil pekerjaan. Nah, pekerjaan itu kan seharusnya selesai, ternyata tidak selesai. Temuan BPK 1, sekian miliar, kan gitu. Nah, artinya yang bertanggung jawab adalah para pekerjanya, pemborongnya. Nah, itu. Nah, dia sebagai bupati, dia tidak bertanggung jawab dalam pekerjaan itu. Karena dia bukan PPTK. Dalam pekerjaan itu bukan. PPTK pada waktu itu adalah BPKAD. Karena BPKAD adalah mengelola keuangan daerah, ya kan? Untuk apa itu menjadi kewenangan BPKAD, bukan kewenangan bupati sebagai kepala daerah, bukan. Kenapa Pak Gidot tidak terlibat dalam PB Center? Karena Pak Gidot bukan pembuat kebijakan dalam pengeluaran uang. Jadi yang berhak mengeluarkan uang itu adalah BPKAD. Dialah PPK-nya daerah. Jadi bertanggung jawab BPK. Segala pengelolaan keuangan menjadi tanggung jawab BPKAD. Nah, bukan tanggung jawab bupati, bukan. Kalau begitu, kalau ada persoalan seperti masalah yang Jakarta lah, kementerian, Pak Jokowi tidak terlibat. Kenapa? Karena dia bukan PTK. Siapa PTK-nya? Bisa saja menteri atau dirjen. Nah, jangan mentang-mentang dia bupati, dia jangan terlibat. Tidak ada hubungannya. Yang menentukan uang itu boleh cair atau tidak, itu BPKAD, bukan bupati. Bupati ini dia membuat kebijakan umum, bukan kebijakan mengatur masalah pembagian uang, bukan. Jadi sebenarnya yang bertanggung jawab itu adalah kepala BPKAD. Dialah bendahara daerah, bendahara Pemda, sehingga dia bertanggung jawab tentang masalah keuangan, bukan bupati. Makanya bupati clear, tidak bersalah. Jadi jangan kita berpikir mentang-mentang dia bupati, dia ada hubungannya, tidak ada hubungannya. Karena dia bukan pengelola keuangan. Contoh lagi di dinas, yang bertanggung jawab itulah PPK, PPTK, konsultan, kemudian pekerja. Kalau enggak, kecuali kepala dinas merangkap PPK, karena ada. Kalau ada masalah, karena dia bertanggung jawab tentang masalah pengelolaan keuangan. Nah, gitu halnya dengan masalah PB Center. PB Center ini yang bertanggung jawab mengelola keuangan adalah BPKAD. Itu Pak. Jadi Bupati Pak Gidot clear, tidak ada masalah. Lalu terkait dengan berbagai pertanyaan daripada masyarakat yang menyeret ada beberapa kepala desa, itu dana apa? Apakah itu ada sangkut paut dengan Pak Gidot selaku bupati pada saat itu? Dana desa atau Banq atau yang mana ini? Banq dengan dana desa itu sama kah? Beda. Ya, Jadi Banq itu kan dana khusus, ya. bantuan keuangan khusus. Jadi bantuan keuangan tersendiri lah ya. Itu kan ada mekanismenya. Tadi dikatakan bahwa yang bertanggung jawab mengeluarkan keuangan untuk desa-desa itu bukan bupati, tapi BPKAD. Dia yang mencairkan uang itu, dia yang buat SP2D dan sebagainya, bukan bupati. Bupati itu hanya menerima laporan dari BPKAD, bukan orang bertanggung jawab. Jadi kalau ada persoalan hukum yang terjadi dalam pengeluaran keuangan, yang bertanggung jawab adalah BPKAD, bukan bupati. Kecuali ada aliran dana yang mengucur ke seseorang atau ke dinas tertentu mengalir ke bupati, itu kena. Nah sekarang dalam kasus Banq,
1 sen pun uang tidak mengalir ke Pak Gidot. Nah, kembali ke masalah BP Center. Pencarian uang BP Center 1 sen pun tidak mengalir ke rekening Pak Gidot. Artinya clear. Dia bisa terkena, bisa saja. Kalau seandainya ada uang mengalir, uang bantuan dari PB mengalir ke dia, dari bantuan khusus mengalir ke dia. Nah, 2 perkara ini tidak ada sama sekali. Nah, di mana kita katakan dia bersalah? Jadi kita jangan terlalu menghakimi orang tanpa mengetahui fakta hukum yang sebenarnya. Nah, artinya pandangan masyarakat luas lah ya, Ya. terkait dengan hal ini. Gidot ini kan sudah divonis bersalah. Ya. Ternyata Pak Gidot dari setelah diklarifikasi oleh kuasa hukumnya seperti Pak Jack bahwa di situ tidak ada titik temu kesalahan yang disangkakan oleh oleh penuntut umum. Nah, lalu artinya Gidot ini terzolimi begitu ya? Untuk kasus PPK, Bang Khusus, dia dijolimi. Kenapa saya jolimi bilang? Karena dia tidak punya kepentingan di situ. Tidak ada kepentingan. Sekarang PPK, OTT KPK, dia bukan untuk menerima uang itu bukan karena proyek, bukan kasus suap atau hadiah, tapi dia pinjam dan uang itu udah kembalikan. Apalagi clear kan? Emang nggak boleh pinjam duit sama temannya, sama rekanannya yang lain? Boleh. Nah, kedua, Bang Khusus, Bang Q ini Pak Gidot tidak ada kaitannya, tidak ada kaitannya. Yang mengeluarkan uang ini kan BPKAD, Bang Gidot, ya kan? Tanpa rekomendasi Pak Gidot pun bisa, tanpa rekomendasi Bupati bisa, karena dia PPK, dia berhak mengeluarkan uang. Nah, kebetulan pengeluarannya salah ya, dia tanggung jawab bukan Bupati. Jadi Gidot ini terzolimi, 2 perkara ini terzolimi dia. Makanya kita PK. Kita berharap PK ini bisa dikabulkan. Karena pandangan kami, Pak Gidot tidak terlibat dalam kasus suap, tidak terlibat dalam kasus Bang Khusus. Kalau misalnya kalian mau analisa silakan lihat di putusannya, jelas kok. Dalam putusan OTT KPK, Gidot dinyatakan tidak bersalah, tidak merugikan keuangan negara. Artinya beliau tidak bersalah. Di sisi lain dia dihukum.